Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, insya Allah makom kedudukan kita akan semakin mulia di hadapan Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Orang-orang yang mulia di hadapan Allah maka akan mulia juga di hadapan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Akan tetapi setan akan selalu menggoda, menghalangi, merintangi setiap usaha kita dalam rangka takwa kepada Allah Ta'ala. Salah satu sarana media yang digunakan oleh setan untuk menghalangi ketakwaan kita melalui orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang merupakan kekasih-kekasihnya setan, mereka akan selalu menghalangi usaha kita dalam rangka takwa kepada Allah. Ada banyak macam, ada banyak bentuk usaha orang kafir dalam menghalangi kita untuk takwa kepada Allah. Mulai dari hal-hal yang halus, hasungan-hasungan atau yang lainnya, sampai hal-hal yang berat, yaitu seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Salah satu upaya usahanya orang kafir dalam menghalangi kita untuk takwa kepada Allah adalah ucapan orang kafir kepada kita orang-orang beriman, yang intinya menipu atau mengelabui. Ketika Rasulullah Muhammad SAW telah diutus Allah untuk mendakwahkan agamanya kepada manusia, khususnya di kota Mekah, kemudian ada beberapa orang yang beriman kepada Rasulullah seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Khadijah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika ada yang sudah beriman kepada Rasulullah, maka orang kafir berusaha untuk memurtadkannya supaya kembali kepada agama nenek moyang, yaitu agama tradisi nenek moyang.
Kemudian orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, orang beriman, "Mbok kamu kembali lagi pada agamanya simbah-simbah, ya. Nanti kalau kamu berbuat begini begitu, umpamanya kamu merasa dosa, nanti dosanya tak tanggungi." Ya, jadi salah satu ucapan penggelembuan penipuan yang dilakukan oleh orang kafir, mereka merasa akan mampu dan mau menanggung dosa-dosanya orang-orang beriman yang maksiat kepada Allah. Maka di surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-12 Allah menjelaskan, wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, ikutilah kebiasaan agama nenek-nenek moyang kami. Wal nahmil khotoyakum, dan kami sanggup untuk menanggung membawa dosa-dosa kamu. Jadi orang-orang kafir merasa mau untuk menanggung dosanya orang beriman yang bermaksiat. Terus Allah menjelaskan, wa ma hum bikamilina min khotoyakum, dan tidaklah orang kafir mampu untuk menanggung dosanya orang-orang yang beriman min sa'in, dari sedikit pun. Jangankan kok nanggung dosanya orang lain, dosane dhewe rung karuan sanggup untuk membawanya. Innahum lakadzibun, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang dusta, orang-orang yang ngapusi, menipu dengan ucapan-ucapan mereka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita cermati tentang agama dan kepercayaan yang ada di dunia, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris dan seterusnya, awalnya agama itu cuma satu, yaitu agama Islam yang datang dari Allah. Kemudian mulai pada zaman Nabi Nuh ada penyimpangan-penyimpangan, sampai pada zaman nabi-nabi berikutnya, sampai pada zaman Nabi Muhammad, sampai pada zaman sekarang. Setiap orang yang memeluk agama itu mempunyai keyakinan bahwa agamanya yang paling benar, yang paling baik, yang paling maslahat. Kita orang-orang Islam juga begitu, meyakini Islam ini adalah agama yang paling benar, yang paling baik. Demikian juga orang non-Islam, orang Kristen, orang Katolik dan yang lain sebagainya, bahkan pada beberapa kepercayaan yang kecil-kecil. Orang-orang Karahiangan yang ada di Kalimantan juga meyakini begitu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah saya sampaikan bahwa inna dina intallahil Islam. Meskipun agama di dunia itu jumlahnya banyak, tapi inna dina intallahil Islam, agama yang ada di hadapan Allah itu cuma satu, bukan 5, bukan 20, tapi cuma satu, yaitu agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, barang siapa yang dia menggunakan, menerapkan, mengaplikasikan, mengamalkan ajaran agama selain Islam, maka amalnya tidak akan diterima, ya. Jadi kalau orang Islam maksiat dosa, orang kafir lebih dosa. Kenapa? Karena agamanya tidak Islam. Ya, nah maka itu kita jangan sampai tertipu dengan ucapan orang kafir. Nanti kan harus sholat, pisan-pisan kesah sholat, mosok sholat ndak dino pe ngopo ya ora keju. Aku sing nontone keju ora keju.
pisan-pisan rasa sholat, engko nek dosa tak tanggungi. Itu kadang-kadang ada orang begitu. Atau yang lainnya untuk diajak maksiat, gitu. Ayo, ngunjuk Pak, ngunjuk minuman keras, ya. Wah kalau agama saya dosa, aku tak tanggungi, ya. Ada orang yang modelnya seperti itu. Lah kita jangan sampai percaya dengan ucapan mereka karena Allah sudah menjelaskan ucapan mereka itu tidak akan benar karena dia tidak tahu dosanya. Demikian juga nanti untuk urusan-urusan yang lainnya, ya. Dan kemudian Bapak Ibu, yang namanya orang berbuat itu akan kembali kepada orang yang berbuat. Orang yang berbuat kebaikan ya akan menanggung apa yang dia perbuat, ya. Maka di dalam surat Al-Zumar surat yang ke-39 ayat yang ke-7 Allah juga berfirman, in takfuru, jika kalian kafir kepada Allah Ta'ala, fa innallaha ghaniyun ankum, maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha kaya dari kamu. Allah enggak butuh kamu, ya. Jadi kalau kita enggak nyembah Allah enggak butuh kita. Walayam ibadil, dan Allah tidak suka kalau hambanya itu dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena belas kasihnya Allah. Contohnya Pak Boy, seorang bapak, seorang ibu yang punya anak pasti mempunyai rasa belas kasih kepada anaknya. Kalau anak itu melakukan suatu perbuatan yang mungkar, yang tidak dikenal, akan dilarang, ya. Kalau anaknya minum es, rapopo, ya. Tapi kalau pas pilek minum es, ojole. Kenapa? Ya karena pilek itu es itu membuat pileknya semakin menjadi. Ya, itulah Allah Ta'ala juga begitu. Kalau hamba itu kafir kepada Allah Ta'ala, itu akan menjadikan hamba tadi masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, wa intaskuru yarandawlakum, dan jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan ridho kepada kita. Lalu ngomong kita semuanya harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Wala taziru wazrum wizra ukhra, dan tidaklah seseorang itu akan menanggung tanggungan atau dosanya orang lain. Si A berbuat maksiat, ya ditanggung si A, bukan ditanggung si B, dengan kata yang lainnya. Sehingga tadi kalau orang kafir mengatakan rapopo, dosamu tak tanggungi, itu adalah suatu ucapan yang bohong. Kalau kita mau tenang, umpamanya mau tenang, ya tenang loh ya, kita berbuat dosa ya kita di akhirat ya rugi sendiri, ya. Termasuk juga nanti kalau dalam kehidupan sekarang, ya, berbagai macam nyun ngapunten, kecurangan, kemaksiatan yang ada dalam kehidupan kita, dalam urusan ekonomi jual beli, kadang-kadang orang yang menimbang, menakar, maupun kadang-kadang main curang. Terus dikandani nek nimbang mbok sing anget, sing sempurna. Wis ngene iki biasa. Rasa mbok bener ke ngene iki biasa. Gitu. Nek dosa piye tak tanggungi dhewe. Ada nanti kalau sudah sampai di sana, orang dosa itu dengan dosanya dia mengatakan, ya Allah, jauhkanlah saya dengan dosa-dosa saya sebagaimana Engkau jauhkan arah timur dengan arah barat. Tsumma ilaikum marji'ukum, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Fa'inabikum bima kuntum ta'lam, kemudian akan dikabarkan kepada kamu terhadap apa-apa yang dulu kamu telah lakukan. Innahu alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah zat yang maha alim, maha tahu dengan yang punya hati, bermakna punya niat. Jadi dengan ini monggo sekali lagi
kita jangan sampai percaya dengan orang-orang yang menipu kita, yang akan menanggung dosa kita kalau kita berbuat maksiat. Termasuk juga dari kalangan para nabi, ya. Dalam konsep Islam, setiap orang yang berbuat dosa ditanggung sendiri, tidak ada yang nanggung dosanya orang lain. Ketika Rasulullah bersabda kepada putrinya namanya Fatimah, putri yang paling dicintai, ya Fatimah binti Muhammad, wenduk cah ayu anakku Fatimah, angkini selamatkanlah dirimu dari Allah Ta'ala. Bapakmu yang Nabi ini kalau kamu tidak beriman, tidak mampu untuk nanggung dosa kamu di hadapan Allah. Itu kelasnya Nabi, apalagi kelas manusia biasa, ya. Terus monggo Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita di dunia ini tugasnya adalah untuk beribadah dalam pengertian yang seluas-luasnya, baik ibadah mahdhur atau ibadah muamalah. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan surga, kenikmatan yang tiada tara. Jangan sampai nanti tergoda dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang kelihatannya enak tapi membuat suatu mahdhur. Kemudian juga di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 164, Allah berfirman, "Qul, katakanlah wahai Rasulullah, aghairallahi abghi rabban." Apakah selain Allah Ta'ala yang kamu cari sebagai Tuhan? Suatu pertanyaan yang tidak tahu jawaban. Artinya seharusnya Anda tidak mencari Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena tidak mencukupi. Contoh, kalau orang itu kan makanannya kan nasi, bu. Nek mbek pedes pakanannya ku suket. Lah orang yang makan suket ora bakal waret. Mergo iku dudu panganane. Umpama nekat malah loro. Nah, selain Allah tidak pantas jadi Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak maha kaya, tidak maha kuasa. Yang maha kuasa, yang maha kaya itu cuma Allah. Sehingga yang pantas disembah, disanjung, dipuji, dimintai, didungani itu cuma Allah. Ngapunten, ini sebagai contoh saja, bukan menghina, contoh saja. Nek golek utangan niku ten nggene wong sugih napa wong melarat? Ya wong. Nek golek utangan ten nggene wong sugih napa wong melarat? Kang, apa nyiledetmu? Ngece. Piro? Sithik wae 100 yuta. Oh, ngece tenan kowe. Kowe ngerti aku 100 yuta ora duwe wone 100 yuta. Wong 100.000 ora duwe duit kok. Jadi kalau orang nyembah kepada selain Allah itu tidak akan mencukupi kebutuhannya. Sedangkan kalau kita nyembah kepada Allah Ta'ala itu mencukupi. Kenapa? Bahwa Rabbu kulli syai', karena Allah zat yang menjadi Rabb, Tuhannya, pemeliharanya segala sesuatu. Kisahnya Nabi Sulaiman, orang yang diberi kekayaan dan kerajaan, suatu saat dia matur kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, ada apa Sulaiman? Mbok saya diberi kesempatan untuk memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk." Tenane. Iya. Terus dia siapkan makanan yang jumlahnya sangat banyak. Terus didatangkan ikan, namanya ikan nun yang sangat besar. Terus diuntal, slop, langsung habis. Cuma satu ikan saja makanan sudah habis. Bukan dimakan, Pak, diuntal. Nek mangan nganggo mama, untane langsung sing bener mangan obat napa menelan obat? Sing bener iku menelan obat napa mangan obat?
Ini obat nggih diuntal Pak, mosok di mama pahit. Nah, jadi dengan satu ikan saja itu Sulaiman nggak bisa memberikan rezeki kepada yang lainnya. Sedangkan Allah dan yang Maha Kaya mampu untuk memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, manusia, jin, binatang, tumbuhan dan makhluk yang lainnya. Loh, katanya Allah tuh sugih kok saya malah diparingi larat. Ya. Panjenengan itu bukan larat, itu sugih, cuma rumangsa melarat. Mergane nafsu sing gedhe. Ya memang kita harus mau mengendalikan nafsu. Kita ini Pak, ngapunten. Wong kok duwe duit 10 triliun. Siji nulis 13. Gek sing dipangan sepiro. Ngono kok ya kurang cukup, rumangsa jek kurang. Niku mergone nafsunya yang berkembang. Makanya kita kadang dididik Allah untuk menjadi orang yang qanaah. Gitu. Nek wong Jawa ngendikan wong urip wong janjane ya mung cukup sepiring nasi. Ning kadang niku wae. Terus kita harus yakin. Nah, kemudian mungkin ada yang jadi masalah juga Bapak Ibu. Pak Ustadz kula niku jane kepengin urip kula niku rezeki rasa oke-oke sing penting cukup ngoten mawon. Ning kok ora cukup-cukup mergone jenenge wong Dotinoku niku enten rego enten rupa. Nek rupane apik nggih regane larang. Nggih. Lah apa yang kita harus bayarkan? Yang kita bayarkan adalah ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah kita kurang, ya nanti hasilnya juga kurang. Di 3.000 kok njaluk ayam bakar. Ya ayamnya buatan kok dodo mentok. Ning napa cakar bakar. Kita kelas ini kuwau. Lah nek kepengin ayam bakar dodo mentok nggih ngibadahe sing kathah. Harus ditambah. Terus kemudian likulin nafsin ilaha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali atas usahanya. Semakin banyak orang berbuat dosa akan semakin banyak menanggung beban-bebannya. Dan beban itu sebetulnya sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Awake dhewe niku poso kuwate wit subuh tekan maghrib. Nek tekan ngisa atau 24 jam itu enggak kuat, maka sunnahnya ataupun kuat itu hanya dari subuh sampai maghrib. Kalau ada orang yang merasa tidak kuat, berarti ada potensi yang belum dipotensikan, belum dilatihkan. Maka perlu untuk dilatihkan. Dan tidaklah orang akan menanggung tanggungan atau dosa orang lain. Jadi sekali lagi, kalau kita berbuat dosa, ya tanggungan kita sendiri. Ada satu kisah Bapak Ibu, suatu saat ada seseorang yang dia datang di kebun binatang. Kemudian lihat binatang-binatang, tidak disangka terus ada seekor gajah yang nyerot air, kemudian disemprotkan di mukanya, seret. Maka dia kaget. Terus dia merasa dirugikan, wah ngawur gajah. Terus ada orang yang berkata, itu adalah balasan kamu atas perbuatan kamu yang pernah berbuat keburukan. Terus dia suruh ngeleng-ngeleng, oh iya ternyata benar. Jadi kita juga begitu. Yang namanya perbuatan buruk itu akan menyerang pada pelakunya, entah cepat atau lambat, entah di dunia maupun di akhirat. Demikian juga dalam perbuatan baik juga begitu. Maka kita harus menyibukkan diri dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang baik supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Terus kemudian suatu saat Nabi itu
bersabda, innallaha sesungguhnya la yu'adzibu al-mu'mina bibuka'il alihi. Ini utamanya kepada keluarga yang ditinggal sedo keluarganya. Ada bapaknya meninggal, istrinya menangis, anaknya menangis. Lah kalau sekedar menangis mengeluarkan air mata enggak masalah. Yang jadi masalah kalau meratap. Apa bedanya? Kalau menang itu sekedar keluar air mata sebagai belas kasih. Tapi kalau dia meratap itu artinya nangise gulung koming, ora trimo nek bapake sedo, ora lho nek bapake sedo. Itu namanya meratap. Lah orang-orang yang ketika meninggal dunia kemudian keluarganya ada yang meratap, maka Allah akan seksa orang tadi dengan sebab meratapnya keluarganya. Ya, makanya kalau kita nanti kalau ada yang sedo, ya jangan sampai meratap. Yo nangis monggo tapi jangan meratap. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa orang beriman itu kalau meninggal dunia bukan celaka tapi bahagia. Apalagi orang-orang yang baik, ya orang-orang yang banyak amal kebaikan itu kalau meninggal dunia itu adalah suatu kenikmatan, paribasan wong rampung kerja nampa blonjo. Bukan rekos tapi tambah enak. Terus kemudian Allah Ta'ala layatil kafirina adaban. Ya. Jadi yang dimaksud nanti adalah orang-orang yang kafir. Jadi monggo kita semuanya sekali lagi jangan sampai kita meratap ketika terjadi kematian di antara kita. Kemudian setiap orang akan mengurusi urusannya sendiri, apalagi besok di akhirat. Di surat Abasa, surat yang ke-80 ayat 37 berkenan likulli minhum, ya ini setiap orang pada hari kiamat itu akan ketungkul tersibukkan dengan urusannya sendiri. Ya ini alhamdulillah Bapak Ibu mohon doa nih, mudah-mudahan nanti yang kemarin sempat operasi termasuk Bu Hartini, Bu Sam Hartini ya, dan juga anak saya tadi operasi kemarin ya. Ketika saya datang di depan kamar operasi ada banyak orang, tapi orangnya meneng wae. Ora jagongan wae. Mergo nunggu sing nang jero lagi dioperasi. Nunggu operasi aja orangnya diam-diam. Ya. Mergo sing nang jero ki ya lagi dioperasi. Lah apalagi besok pada hari kiamat setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Orang akan ketunggu dengan dirinya sendiri, nggak mikir orang lain. Jone kok nanggung wong liya, nanggung awake dhewe itu dia belum tentu nopo selamat. Lah makanya kalau ada orang kafir mengatakan sok nek nang akhirat tak tanggung dosamu, maka kita katakan tidak percaya, karena setiap orang itu ketunggu dengan dosanya sendiri, tidak akan mampu untuk menyelamatkan apalagi orang lain. Bahkan orang itu akan lari dari orang-orang yang dulu pernah dicintai. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang kan lari dari saudaranya, bapak, ibunya, istri, anaknya, karena akan mempertanggungjawabkan dirinya. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang sok-sok guyonan ning sok-sok rodok bahaya nggih. Pak, nggo salat. Wah, kula salate pun kula titip Pak Mudin jaman ndek ben nggih. Salat kok titip Pak Mudin. Zaman ndek wis niki Pak, titip Pak Ustad. Nggih Pak Ustad nggih salat nggo salat dhewe. Mboten dingge wong liya. Lah makanya kita untuk urusan sholat itu adalah kewajiban setiap orang, bukan dititip-titip nih.
Kecuali nanti ya kalau panjenengan pas haji ada melempar jumroh tuh boleh dititipke Bu nggih. Nek mboten niku mboten pareng. Terus anggota keluarga tidak mampu membantu pada hari kiamat. Apalagi orang lain, ya. Di surat Luqman surat yang ke-31 ayat 33 berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kalian kepada Tuhanmu, wahsyau, dan takutlah kamu. Yauma la tajzi wadun awalisayan, di hari ketika seorang atau orang tua tidak mampu untuk menolong kepada anaknya dan anak tidak untuk menolong kepada orang tuanya, itu hari kiamat. Saking dahsyatnya kiamat itu, anak dan orang tua tidak mampu untuk saling memberikan manfaat. Nabi Nuh itu ketika anaknya meninggal dunia karena kena banjir, dia merasa sedih dan sedikit protes kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya itu anakku adalah ahliku. Kenapa engkau bunuh, malah engkau hancurkan? Terus Allah berkata, ya Nuh, innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya anakmu itu bukan ahlimu. Kenapa? Karena innahu amal soleh, karena anakmu itu beramalnya bukan amal soleh. Kenapa? Karena tidak beriman. Jadi kalau orang tua dan anak agamanya berbeda, maka itu bukan ahlinya. Yang ahlinya adalah yang agamanya sama-sama Islam, sama-sama imannya. Makanya monggo kita jaga keluarga kita dari nyun pangapunten, ya, percampuran yang tidak pada mestinya tadi. Kemudian wa'dul haqu, dan janjinya Allah itu adalah benar. Allah tidak akan ngapusi, Allah tidak akan menipu dengan apa yang telah ditetapkan di dunia. Artinya segala yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran itu akan terjadi ya seperti itu, ya. Terus Allah memberikan kepada kita nasihat, wala taghurrannakumul hayatud dunya, maka dari itu jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kepada kamu, dan jangan pula setan menipu kepada kamu, ya. Jadi jangan sampai dunia yang fana ini mempesonakan kita sehingga kita kemudian keluar dari ketaatan kepada Allah. Disuruh bunuh orang nih, dikeedit pinten 120 juta nopo. Ya, ada orang yang mau bunuh istrinya kon wong liya, keedit Pak nggih. Dite sing njaluk maratuwane. Gitu. Wis donya wis neko-neko gitu. Orang-orang yang tidak beriman nggih ngoten niku mau. Gitu. Nah, rumangsane ngono itu lagi garek nopo dit kemudian dienggo tuku sate, Pak. Urusannya tidak sederhana seperti itu. Seandainya tidak terjerat hukum negara, Bapak Ibu, maka orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja itu pahalanya andapnya adalah neraka jahanam. Man qatala mu'minan muta'amidan fajazaum jahannam. Orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, balasannya neraka jahanam. Kaidit sak miliar lungsuh mangan kabeh ning wis mlebu neraka jahanam. Lah ya rekoso malah gitu. Makanya jangan sampai tertipu dengan dunia, dengan uang yang banyak dan lain sebagainya. Ya. Demikian juga jangan sampai tertipu oleh godaan-godaan setan, yang setan itu biasanya salah satu cara menggodanya adalah dengan membuat istilah-istilah. Adam tuh ketika digoda setan, ya, dengan istilah khuldi dam, ini namanya buah khuldi. Khuldi itu apa? Khulidun. Khuldi itu apa? Langgeng.
Maksudnya, kamu kalau makan buah ini kamu akan langgeng di surga. Ini dibalik gitu. Padahal Allah sudah mengingatkan kamu jangan mendekati pohon ini loh, malah dipangan. Kenapa? Karena godaan setan gitu loh, ya. Nah, nanti juga termasuk kita dalam kehidupan kita sehari, kalau kita dengan sebagian orang mengatakan wong nek paningale wis peteng pripun? Bermata gelap terus pripun? Nah, terus menghalalkan segala macam cara. Nah, kita jangan sampai bermata gelap. Ya, supaya nggak gelap bagaimana? Ya diterangi dengan apa? Dengan ilmu, dengan Islam ini. Biar kita tidak bermata gelap. Nah, makanya monggo kita semuanya jangan sampai tertipu dengan berbagai macam godaan setan. Satu lagi di surat Fatir surat yang ke-35 ayat yang ke-18 Allah juga berfirman wala tazirwa wa tanwizra ukhra, dan orang itu tidak akan menanggung dosanya orang lain. Seandainya dia itu mempunyai dosa untuk membawakan orang lain, maka orang itu tidak akan mau meskipun dia adalah kerabatnya. Kalau di dunia Pak ada seorang ibu namanya A dan B, terus blonjo, itu Bu A itu bebannya banyak, belanja banyak, kemudian Bu B itu beban sidik, terus disuruh gawak sidik beban itu dia bawakan sampai di rumah. Itu untuk urusan dunia. Lah untuk urusan akhirat orang tuh nggak akan mampu untuk menanggung membawakan dosanya orang lain. Bapak mau kurang sithik arep mlebu swarga. Dosane jek sithik gawakno. Wah. Sorry Pak nggih. Sing kon nggawa anake ra gelem. Nek nggo duit gelem, nggo dosa ra gelem. Anak juga begitu Bapak Ibu, ya. Suami juga begitu. Jadi setiap orang itu akan membawa bebannya masing-masing. Lah kemudian kita kembali pada kita, seandainya Bapak Ibu, seandainya Bu detik ini kita matu, kira-kira dosa kita dan paling itu kira-kira banyak mananya gitu loh. Maka pentingnya apa? Bermuhasabah, hasibu qabla antuhasabu. Kalau seandainya detik ini kita mati banyak dosanya, monggo waktu yang masih tersisa itu harus kita gunakan untuk memperbaiki diri, untuk semakin menyibukkan dalam kebaikan-kebaikan, supaya nanti ketika kita betul-betul meninggal, kebaikan kita jauh lebih banyak dibandingkan keburukan kita, sehingga kita akan bisa masuk ke surganya Allah Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.